Halo guys, jadi di video ini tentang logika dasar membuat bentuk di Rhino Grasshopper. Ini jadi kita akan bahas dari setting dasar awal, membuat objek, memindahkan dan mengcopy, membuat bentuk dasar, dan kita menerapkan panel Lunchbox di Grasshopper. Kita mulai dari toolbar atas, File, paling kiri, lalu kita masuk ke Properties untuk setting awalnya. Pastikan di sini Unit, Model, pastikan ini meter. Lalu absolute tolerance dan angel tolerance-nya dibiarkan sama aja dulu sementara. Setelah itu, kita samakan dulu settingan yang ada di bawah ini, di toolbar bawah. End, dicentang, near, point, mid, terus ini center, int, intersection, ini dicentang, kuat juga, yang lain dikosongkan. Grid snap-nya diklik, osnap, dan smart track. Ini kita mulai dari membuat objek sederhana yaitu garis. Kita pilih di sini polyline. Kita pilih yang nomor 2, polyline. Kita mulai bikin bentuk, misalnya bentuk L yang sederhana aja dulu. Untuk menggerakkannya, kita tinggal klik kiri, tahan, lalu kita bisa pindahkan. Tahan, bisa pindahkan. Dan ini terkunci di sumbu X, Y. Untuk memindahkannya di sumbu Z atau vertikal, tahan, kita tahan kontrol. Oke, itu teman-teman lihat di front dan right, dia naik turun. Misalnya kita klik. Nah, dia terkunci akhirnya di sumbu X, Y, dia nggak bisa turun. Teman-teman bisa turun ini juga di sini juga bisa. Jadi bisa pakai kontrol di sini juga atau langsung dari sini. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih nyaman mainnya di perspektif, maximize. Oke, kita mulai dari ini saja. Jadi lebih enak secara visual. Lalu untuk mengcopy, kita bisa sama kayak move tadi, cuman kita klik Alt sampai ada lambang plus. Kalau teman-teman perhatiin ada plus. Nah, untuk mengcopy ke atas, itu juga sama. Teman-teman tinggal klik Alt sampai ada lambang plus, lalu klik Ctrl ditahan. Oke. Nah, teman-teman kalau mau membuat garis vertikal, itu juga sama dengan menggunakan tombol Ctrl, klik, lalu tekan Ctrl, ditahan, diklik di poin yang sama, lalu dia baru terkunci di sumbu Z. Nah, ini kalau mau bikin garis, dia akan terkunci di sumbu Z. Kalau mau balikin ke sumbu X atau Y, itu teman-teman klik Ctrl, ditahan, klik lagi ke poinnya. Nah, dia malah terkunci di sumbu Z. Nah, untuk balikinnya lagi, klik Ctrl lagi, tekan ke poin. Dia baru bisa ke X atau Y. Jadi Ctrl itu untuk switch sumbu. Ini kita bisa bikin. Lalu saya mau misalnya ke bawah lagi. Saya klik Ctrl, ke poin, lalu bikin lagi. Lalu misalnya saya mau bikin ke sini, saya mau ke atas lagi. Saya klik Ctrl, ke poin, ke atas. Nah, kalau teman-teman pengen bikin bentuk, bidang, atau bentuk 3D dari garis yang sudah kita bikin, klik, lalu klik di lambang ini, klik yang di sini, lalu teman-teman pilih ini. Nah, dia jadi bidang. Kalau mau lihatnya itu di sini. Render. Ini teman-teman ini. Nah, dia udah jadi bidang. Kita kembali, view, wireframe. Lalu ini ada dua. Ada curve, ada surface. Kita klik surface, lalu kita klik extrude, cari extrude surface, extrude SRF. Nah, ini udah bisa. Ini udah ke extrude. Tapi atasnya nggak ada, masih bolong. Teman-teman bisa lihat, render, ini masih bolong. Teman-teman klik ini, dia statusnya polysurface. Karena dia gabungan dari beberapa surface, teman-teman klik cap. Cap. Nah, kalau cap dia udah ketutup semua. Kita cek. Dia udah ketutup semua.
Lalu teman-teman periksa yang di bagian bawah itu ada banyak objek, ada curve, tadi garis yang sudah kita bikin, ini teman-teman bisa delete. Lalu ada poly surface, ada surface juga yang tadi dari awal itu teman-teman bisa delete. Nah, dia udah, kalau ini diklik, ini udah solid bentuknya, 3D. Teman-teman bisa cek lagi, view, render. Bentuknya udah halus.